Yo halo my bro, kembali lagi nih yang pastinya masih selalu setia ditemani oleh Johnny nih bray. Nah pada kesempatan kali ini Johnny akan membahas mengenai teknologi pertanian, yaitu tentang buah pir nih bray. Buah pir yang digadang-gadang adalah buah pir yang termahal di dunia nih bray. Ini ada di Jepang nih bray. Nah kira-kira mengapa ya buah pir yang ada di Jepang atau rata-rata buah yang ada di Jepang ini dinobatkan sebagai buah yang termahal di dunia nih bray. Nah mungkin daripada banyak cerita di awal, nah saksikan sampai akhir mengapa sampai buah Jepang itu dikatakan sampai buah termahal nih bray. Nah mari langsung saja kita ke videonya, monggo. Buah pir mempunyai daging buah yang tampak seperti buah apel nih bray, namun dengan tekstur yang agak berbeda dan lebih berair. Beberapa spesies pohon pir menghasilkan buah yang rasanya manis, bahkan terkadang lebih manis dari buah apel nih bray. Buah pir ini bray ada sekitar 3000 varietas nih bray yang dibudidayakan di seluruh dunia. Nah buah pir ini bray dapat diolah juga seperti menjadi buah kaleng, jus, nah serta banyak lagi deh. Nah pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke Jepang nih bray. Nah ini di Fukushima. Fukushima ini salah satu wilayah yang ada di Jepang gitu ya kan. Nah Fukushima ini merupakan prefektur paling selatan wilayah Tohoku dan merupakan wilayah Tohoku yang paling dekat dengan Tokyo nih bray. Nah di sana tumbuh pohon buah nasi nih bray namanya bray. Kalau buah pir di Jepang itu namanya nasi nih bray. Nah meskipun nasi sangat mirip dengan pir barat, ada sejumlah perbedaan signifikan dibandingkan dengan buah pir yang ada di barat nih bray. Nah buah pir yang ada di Jepang ini bray, nah ini dari bentuknya lebih besar dan memiliki rasa yang sama tetapi lebih ringan dan kulitnya agak sedikit kasar nih bray. Nah tidak seperti pada buah pir pada umumnya gitu ya kan. Nah ini yang ada di Jepang ini bray, buah pirnya berbentuk bola gitu. Jadi seperti ya hampir sedikit sama lah seperti apel gitu ya kan. Tanaman ini telah dibudidayakan oleh Jepang sejak masa prasejarah nih bray. Wah jadi memang cukup lama gitu ya kan. Nah pir yang dari barat gitu ya kan atau dari Eropa mungkin, nah ini juga tersedia juga di Jepang gitu ya kan. Nah ini biasanya dikenal dengan nama Yonashi bray. Kalau yang pir asli Jepang sendiri itu namanya nasi gitu. Nah ini bukan nasi kuning atau nasi yang kalian kenal gitu ya kan. Nah Jepang merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh pegunungan yang mempunyai iklim dengan siang hari yang panjang dan suhu yang bervariasi nih bray, dan memiliki suhu yang dingin nih bray. Nah di salah satu daerah pertanian terkemuka di Jepang pada saat musim panas, nah ini cocok untuk menanam buah pir dengan jenis Myokori. Nah ini buah pir Myokori ini bray, nah ini berukuran 2,5 kali ukuran buah pir biasa nih bray. Wah jadi memang ukurannya itu lebih besar gitu ya kan daripada mungkin buah pir yang kita ketahui yang ada di Indonesia. Nah buah pir ini bray mempunyai rasa manis dan masa simpan yang lama nih bray, membuatnya ideal untuk diekspor agar dihasilkan pemanenan yang maksimal gitu ya kan, memiliki kualitas yang lebih bagus. Nah ini para petani di Jepang ini bray memeriksa setiap warna gitu loh, dari ratusan, mungkin bisa dikatakan ratusan ribu buah gitu. Jadi setiap hari tuh dicek gitu kan warnanya gimana, wah ini kualitasnya gimana. Wah memang seperti itu bray, makanya buah pir Jepang ini bisa dikatakan buah pir yang mahal gitu loh. Nah kira-kira bagaimana petani di Jepang melakukan perawatan nih bray untuk buah pir ini bray. Nah cabang yang tidak berbuah atau cabang yang mati ini harus dipotongin bray, harus dicabut, harus dipotong lah. Sedangkan cabang yang baik akan digantungkan kepada jaring-jaring yang sudah disiapkan atau biasa disebut dengan jaring gantung nih bray. Nah ketika pohon pir ini mulai berbunga nih bray, nah disinilah dilakukan penyerbukan manual nih bray dengan bantuan manusia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat pembuahan lebih banyak.
daripada mengandalkan penyerbukan alami atau penyerbukan menggunakan lebah nih bray. Nah jadi untuk proses penyerbukan buahnya itu dibantu dengan tenaga manusia nih bray. Biasanya kalau kita ketahui kalau buah mangga yang hidup di alam atau mungkin yang kita tanam di halaman, nah itu kan penyerbukannya dibantu dengan lebah. Nah, kalau yang diproduksi di Jepang ini bray, ini penyerbukannya dibantu oleh tenaga manusia nih bray. Ribet juga gitu ya kan. Nah, langkah selanjutnya adalah menutupi kebun buah pir dengan kain tipis. Tujuannya yaitu untuk menghindari sinar matahari langsung dan hujan pada pohon buah pir nih bray. Nah untuk perawatan yang dilakukan petani di Jepang nih bray, yaitu melakukan penyemprotan pestisida pada pohon. Penyemprotan ini dilakukan untuk mengantisipasi hama dan agar pohon cepat berbuah. Nah setiap pohon nih bray rata-rata memiliki hanya 10 buah saja bray. Nah hal ini akan menjadikan buah menjadi sangat istimewa dan hasilnya pun sangat mahal nih bray. Nah dikarenakan para petani benar-benar menyortir buah yang paling bagus dari setiap yang tumbuh pada pohon. Para petani hanya menyisakan buah sekitar sepertiga dari semua buah yang ada di pohon nih bray. Ini dilakukan untuk menjaga nutrisi biar lebih baik nih bray. Wah ini kalau seperti ini wah memang apa ya, Jepang itu kita ketahui ya, Joni sudah banyak membahas sekali tentang buah-buah yang ada di Jepang nih bray. Nah memang petani Jepang itu rata-rata tidak mengejar kuantitas bray, jadi lebih mementingkan kualitas. Lebih baik produksi sedikit tapi kualitasnya maksimal gitu ya kan. Wah ini memang orang Jepang ini wah yahut nih bray. Nah sekitar pada bulan Agustus para petani sudah mulai memetik buah yang kondisinya buruk atau di bawah standar nih bray. Buah pir ini dikatakan matang atau siap panen. Nah ini lumayan lama nih bray, yaitu bisa sampai 135 hari dari proses penyerbukan nih bray. Harga buah pir ini juga sangat mahal nih bray. Berbeda dengan di negara kita yang mungkin harga buah pir sekitar ya 20 sampai 25 ribu lah mungkin per kilo, sekitar segitulah. Nah mungkin juga bisa malah di bawahnya, di bawah 20 ribu. Nah lain halnya dengan pir yang ada di Jepang ini bray. Nah harga per kilonya yaitu $10 nih bray. Wah ini yaitu atau sekitar 140 ribu lah bray. Wah gimana nih bray. Nah bahkan karena ukuran pir ini yang relatif besar gitu ya kan ya, ini ada yang sampai 2,5 sampai 3 kilogram nih bray. Nah jadi sudah bisa bayangkan sendiri deh, satu buah saja kalau berukuran 2,5 kilo lah itu sudah berapa lah. Kalau per kilonya saja 145 ribu, wah ya mantap gitu ya kan. Makanya buah pir Jepang ini dibanderol dengan harga yang mahal nih bray, karena memang dari perawatan, karena dari memang ketika tanam itu memang dijaga kualitasnya nih bray. Wah kira-kira bagaimana nih bray? Mungkin ada tanggapan dari kalian atau mungkin kalian ingin meniru cara petani Jepang membudidayakan buah agar mempunyai harga yang lebih tinggi nih bray. Wah gimana nih bray? Apakah kalian suka gitu ya kan dengan informasi-informasi seperti ini? Nah kalau suka monggo di like dulu. Nah bagi kalian yang ada ingin request atau wah ini tak budidaya ini, wah ini budidaya ini, wah silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah nih bray. Nah sekian dulu ya dari Joni, sampai bertemu dengan Joni di video selanjutnya, bye bye.